Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program Renungan Harian Jemaat GPI Papua Petra Muli. Hari ini kita ada di hari Sabtu, hari terakhir dalam usbu kerja kita. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus firman yang hidup, pada kesempatan indah yang Tuhan karuniakan bagi kami saat ini, dalam program Renungan Harian Jemaat GPI Papua Petra Muli, di hari terakhir dalam usbu kerja kami ini, ya Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan ini, Tuhan tolong kami semua untuk dapat memahaminya dengan baik. Dan firman-Mu ini Tuhan, jadi pedoman bagi kami untuk terus melangkah dalam perjalanan hari hidup kami tiap hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus di saat ini, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan di saat ini saya ambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-23, ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 23, ayatnya yang keempat. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan bunyinya demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Demikianlah pembacaan Alkitab di saat ini. Shalom. Saat ini kita berada di hari Sabtu, atau hari terakhir dalam usbu kerja kita. Saya menyebut hari Sabtu ini sebagai sebuah titik transisi yang unik. Mengapa saya sebut demikian? Karena secara umum hari Sabtu itu berada di antara hari-hari kerja. Hari-hari kerja yang saya maksudkan adalah Senin sampai Jumat dan hari Minggu atau hari istirahat. Jadi ini titik transisi antara hari kerja dan kemudian hari Minggu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, biasanya hari-hari kerja itu Senin sampai dengan Jumat mungkin terasa bagi kita seperti sebuah medan perang yang penuh dengan tekanan. Hari-hari kerja Senin sampai dengan Jumat itu penuh dengan tugas tanggung jawab, aktivitas yang kemudian harus kita lakukan. Dan saya bisa sebut hari-hari kerja ini seperti lembah kekelaman. Dalam artian ada rutinitas yang kemudian harus dikerjakan dan itu melelahkan. Sementara itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari Minggu ini adalah hari istirahat atau hari penyegaran rohani dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Dan hari Sabtu ini adalah hari jeda di antara keduanya. Ini adalah waktu di mana kita kemudian mulai melepaskan kepenatan hari kerja kita, tetapi juga menyadari bahwa tantangan hidup yang diibaratkan pemazmur sebagai lembah kekelaman tidak hilang sepenuhnya. Pertanyaan bagi kita semua adalah, bagaimana kita mengelola hati dan pikiran kita ketika kita ada di hari jeda atau hari Sabtu ini? Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini, Mazmur pasal 23 ayatnya yang keempat. Ayat ini sebenarnya adalah inti dari keyakinan pemazmur Daud akan Tuhan sebagai Gembala Agung. Saya mau mengajak kita, ada 3 hal menarik yang ingin disampaikan lewat ayat ini bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita tiap-tiap hari. Hal menarik pertama yang bisa kita lihat adalah kita menemukan di situ kata lembah kekelaman di ayat 4 tadi.
dalam bahasa Ibrani, lembah kekelaman ini secara harafiah itu berarti lembah bayang kematian. Jadi ini bukan sekedar jalan yang gelap, tapi sebuah tempat yang sungguh menakutkan dan berbahaya. Dan lembah ini adalah tempat di mana kegelapan itu begitu sangat-sangat terasa, sehingga pemazmur dia bilang menimbulkan bayangan kematian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, penting untuk kemudian dicatat bahwa ketika dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ada kata berjalan di situ. Ini hendak menunjukkan bahwa berjalan itu adalah sebuah proses atau perjalanan yang harus dilalui dan bukan tempat tinggal manusia secara permanen. Oleh karena itu pemazmur hendak menegaskan bagi kita bahwa meskipun berbahaya, kita harus melewatinya. Oleh karena itu disebut sebuah proses. Kemudian yang kedua, ada sebuah pernyataan yang luar biasa yang juga hal menarik yang harus kita lihat adalah dalam ayat ini ada kalimat sebab engkau besertaku. Kata Ibrani penyertaan ini menekankan tentang kehadiran yang dekat dan sangat intim. Sebenarnya ini adalah janji bahwa gembala dia tidak lari ketika bahaya itu datang, tetapi dia berada tepat di sisi dombanya. Catatan penting yang bisa kita lihat di janji Allah ini adalah bahwa ketika pemazmur berani berkata, aku tidak takut bahaya, ini bukan karena bahaya itu hilang, bukan karena bahaya itu sirna, tapi karena pemazmur meyakini ada kehadiran Tuhan yang kemudian mengatasi bahaya tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ketiga menarik yang juga bisa kita lihat dalam pembacaan kita di saat ini. Ada kata gada dan tongkat. Gembala ini memiliki fungsi yang jelas dalam konteks penggembalaan. Kata gada itu adalah senjata pendek dan berat yang digunakan untuk melindungi domba. Dia melindungi dari apa? Melindungi dari pemangsa, yaitu serigala atau singa. Jadi gada ini sebenarnya adalah simbol otoritas, hak Allah atau kekuasaan Allah yang dinyatakan dalam perlindungannya, dalam penjagaannya yang tegas bagi domba-dombanya. Kemudian kita juga menemukan ada kata tongkat di situ. Tongkat yang dimaksud adalah tongkat panjang. Tongkat panjang yang kemudian ujungnya melengkung. Ini digunakan untuk menuntun domba, untuk menghitung, untuk menarik kembali domba yang menyimpang atau menyentuh domba dengan tujuan yaitu memberikan arahan. Jadi ketika kita bicara tentang domba, tentang tongkat, maka sebenarnya ini adalah soal bimbingan dan penghiburan yang lembut yang dinyatakan oleh Tuhan bagi domba-dombanya. Jadi kedua alat ini, gada dan tongkat, secara kolektif berfungsi sebagai sumber penghiburan. Gada dan tongkat memberikan kepastian bagi domba bahwa mereka tidak akan dibiarkan tersesat atau kemudian diserang. Ayat ini menekankan bahwa gembala dia memiliki otoritas dan kemudian kasih peduli bagi domba-dombanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa makna firman Tuhan ini bagi kita semua sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, secara khusus di usbu yang baru nanti? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat kita merenungkan perjalanan hidup kita di usbu yang akan kita lalui ini,
atau hari-hari yang telah berlalu, kita mungkin menyadari bahwa hari-hari yang telah kita lalui ini tidak semuanya berjalan mulus. Tidak semuanya berjalan dengan mudah. Ada hari-hari yang kemudian kita merasakan begitu sangat melelahkan. Ada hari-hari yang kemudian menimbulkan kekhawatiran luar biasa bagi kita. Tapi juga ada hari-hari yang kemudian membuat kita meneteskan air mata. Tapi kemudian jika kita kembali ingat perjalanan kehidupan kita yang akan kita lalui, harus kita akui bahwa jejak tangan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita tetap kita rasakan. Oleh karena itu, di hari ini ada 3 pesan firman Tuhan yang ingin disampaikan bagi kita. Yang pertama, mari kita mengistirahatkan ketakutan kita dan kemudian menjadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun. Jika ada rasa takut, jika ada rasa cemas tentang tugas yang belum terselesaikan, atau masalah mungkin yang belum terpecahkan, atau juga konflik yang terjadi dalam kehidupan kita, saat ini adalah waktunya bagi kita untuk kemudian melepaskannya. Gembala agung itu, dia pegang gada untuk melindungi kita dari serangan kekhawatiran yang mencuri damai sejahtera kita di akhir pekan. Tindakan yang harus kita lakukan adalah secara sadar, mari serahkan daftar kekhawatiranmu dalam doa kepada Tuhan. Yakini bahwa perlindungan Tuhan itu tetap aktif. Tuhan selalu beri kekuatan ketika kita lemah. Tuhan selalu menenangkan hati kita ketika kita takut. Tuhan selalu menuntun kita hingga tiba di penghujung hari ini dengan selamat. Biarkan firman Tuhan itu jadi tongkat yang mengarahkan langkah kita setiap hari untuk menuntun kita ke air yang tenang. Pesan firman Tuhan yang kedua, marilah kita menutup usbu dan hari ini dengan rasa syukur yang mendalam. Dan mari belajar dari Daud. Katakan untuk Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau besertaku setiap hari. Aku tidak takut bahaya, karena Engkau adalah gembalaku. Penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Dari pagi hingga malam, dari lembah kekelaman hingga pada padang yang hijau, kita tetap merasakan perlindungannya. Saat kita menutup hari ini, mari kita ubah setiap kekhawatiran yang tersisa itu menjadi ucapan syukur. Bersyukur karena di tengah kesibukan, Tuhan tetap menuntun langkah kita. Bersyukur karena di tengah kelemahan kita, ketika kita terpuruk sekalipun, Tuhan tetap kasih kita kekuatan. Bersyukur karena di tengah kegelapan, cahaya Tuhan itu tidak pernah padam untuk kehidupan kita. Penyertaan Tuhan, Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak akan menghadapi masalah, tetapi berarti kita tidak akan pernah menghadapinya sendirian. Oleh sebab itu, dengan hati yang penuh damai, serahkan hari esok ke dalam tangan Tuhan. Pesan firman Tuhan ketiga yang ingin saya bagikan bagi kita semua, besok hari Minggu, datanglah pada Tuhan dalam persekutuan yang beribadah. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan? Kita datang kepada Tuhan untuk cas kembali semangat kita. Tapi memang harus jujur kita akui, biasanya saat selesai ibadah minggu,
kemudian kita melangkah keluar dari gereja, kadang pikiran kita kemudian mulai terbebani dengan berbagai macam hal. Kita memikirkan alarm yang akan berdering besok pagi, harus bangun lebih awal dari hari Sabtu atau hari Minggu. Kemudian kita juga mulai memikirkan daftar tugas yang menumpuk di meja kerja kita. Kemudian kita juga mulai memikirkan beban-beban kerja kita di kantor, di toko, di mana saja kita berada. Kemudian kita merasa bahwa kembali lagi masuk dalam lembah kekelaman. Kadang sekuat apapun kita cas rohani kita di hari Minggu, kita merasa energi itu cepat habis begitu kita masuk dalam lembah kekelaman. Ketika kita masuk dalam tantangan di hari kerja kita. Kita khawatir, apakah saya akan bertahan hingga hari Jumat lagi? Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal 23 ini bukan hanya sebuah lagu penenang, tapi sebenarnya ini sebuah deklarasi jaminan hidup yang mengubah ketakutan kita menjadi keberanian. Mazmur ini dimulai dengan sebuah pernyataan yang kemudian harus jadi pegangan kita dalam menjalani minggu yang baru. Mari kita katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jika gembala kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, maka yang kita dapatkan di sini bukan hanya sekedar hari Minggu kita datang ibadah, isi baterai kita atau cas kembali semangat kita, tapi kepastian bahwa gembala itu menyertai kita, melangkah bersama kita melalui setiap langkah di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari bersama kita ada di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, ada ungkapan syukur rasa terima kasih kami kembalikan kepadamu Tuhan di saat ini. Karena Tuhan berkenan kami boleh ada di usbu kerja kami yang terakhir. Kami boleh ada di hari Sabtu ini. Semua boleh kami kerjakan dalam usbu kerja kami yang akan kami lewati ini. Kami pun bersyukur berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa di surga, kami mengaku sungguh tidak mudah bagi kami untuk melewati hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Tetapi kami percaya tuntunan tangan Tuhan, penyertaan-Mu selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan berkenan kami boleh ada di hari terakhir dalam usbu kerja kami. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami pun mohon ampun kalau dalam perjalanan kehidupan kami di usbu kerja kami yang akan kami lalui ini, ada banyak hal yang kami lakukan, menyakiti Tuhan, menyakiti hati sesama kami. Dan biarlah lewat pengampunan-Mu ya Bapa di surga, kami siap melangkah di usbu kerja kami yang baru. Dan kami mau menjadikan diri kami teladan dan berkat dalam setiap aktivitas kehidupan yang kami lakukan. Tuhan Yesus Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan saat ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman penuntun bagi kami menapaki perjalanan kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan Yesus Bapa di dalam kerajaan surga, di saat ini hamba berdoa menyerahkan kehidupan semua umat Tuhan ke dalam tangan cinta kasih-Mu. Tuhan Yesus Bapa di surga, diberkati kehidupan kami semua mulai dari orang tua lanjut usia,
bahkan sampai dengan anak-anak yang kecil sekalipun, bahkan janin yang ada dalam rahim seorang ibu, hamba taruh dalam tangan cinta kasih-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan kami dengan beban-beban gumul hidup kami masing-masing, baik itu pergumulan kami terkait pendidikan anak-anak, terkait ekonomi keluarga kami, terkait pekerjaan kami, apapun pergumulan hidup yang dirasakan oleh umat Tuhan, hamba datang serahkan dalam tangan cinta kasih-Mu. Tuhan Yesus tetap kuatkan kehidupan semua umat Tuhan, agar mereka terus melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, ada jalan keluar untuk setiap pergumulan hidup yang kami rasakan. Bapa di surga, hamba berdoa secara khusus bagi kehidupan umat Tuhan yang saat ini ada dalam kondisi sakit, baik itu di rumah, tetapi juga di rumah sakit. Tuhan Yesus, mereka punya kerinduan dan harapan untuk sembuh. Oleh karena itu kerinduan dan harapan mereka kami taruh dalam tangan cinta kasih-Mu. Biarlah Tuhan berprakara dalam kehidupan mereka, sehingga mereka sembuh dan bisa kembali dalam aktivitas kehidupan seperti sedia kala. Tuhan Yesus Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini hamba pun berdoa untuk Provinsi Papua Selatan, khusus kami yang ada di Kabupaten Merauke. Tuhan Yesus Bapa di sorga, Engkau tahu kondisi terakhir saat ini, di mana terjadi hal-hal yang kemudian mengganggu kedamaian dan kesejahteraan hidup semua yang ada di Papua Selatan, khusus di Kabupaten Merauke ini. Ajar kami untuk hidup saling mengasihi, mencintai satu dengan yang lain. Biarlah kedamaian, kesejahteraan hidup boleh jadi bagian dalam kehidupan kami semua warga masyarakat. Tuhan Yesus Bapa di dalam kerajaan surga, umat Tuhan dengan usbu baru yang akan mereka masuki, hamba juga taruh dalam tangan cinta kasih-Mu. Tuhan berkati kehidupan kami semua. Biarlah kami terus melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Hari Minggu kami juga akan ada dalam persekutuan bersama dengan umat Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Biarlah hari ini kami mempersiapkan diri kami dengan baik, sehingga ketika kami ada di hari esok, kami bersama-sama ada dalam peribadahan, memuji membesarkan nama-Mu, juga mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini hamba juga berdoa untuk tim multimedia Jemaat Petra Muli yang menyelenggarakan program Renungan Harian Jemaat Petra Muli. Tuhan Yesus berkati anak-anak muda ini, Tuhan terus pakai mereka menjadi alat kesaksian-Mu dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan embankan di atas pundak mereka. Diberkati juga kehidupan keluarga mereka, biar lewat topangan dukungan dari keluarga, mereka terus melaksanakan tugas tanggung jawab ini dengan setia. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa, kami persembahkan kepadamu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga, dan saat ini hamba mohon jaminan berkat Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, demikian program Renungan Harian Jemaat Petra Muli. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.